Halo, selamat pagi dan selamat siang teruntuk Ibu dosen dan juga teman-teman. Pada hari ini kami selaku kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tumbuhan air dalam rangka memenuhi nilai pada mata kuliah tumbuhan air. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Anggota dari kelompok 7 sendiri itu terdiri dari 10 anggota. Yang mana yang pertama ada IKD Alam Stasuar Juniarta, yang kedua ada Sahnas Putria Firmanila, yang ketiga ada Febrian, yang keempat ada Dewi, yang kelima ada Dewa Ngakan Adiwijaya Dharma Putra, yang keenam ada Novita Amelia, yang ketujuh ada Trian Hartandi, yang kedelapan ada Ristia, yang kesembilan ada Winnie Anugrahani, dan yang ke-10 ada Jovita Larasati. Rumput laut atau seaweed secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Yang kedua ada ciri-ciri rumput laut. Yang pertama ada autotrof, kedua eukariot, ketiga multiseluler dan uniseluler, keempat berklorofil, kelima hidup di air, keenam cara gerak, ada dua, ada motil dan non-motil. Yang motilnya itu kekuatan sendiri dan non-motilnya tidak dapat bergerak. Yang ketujuh reproduksi, yaitu ada pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Macam-macam dari alga adalah ada alga hijau, chlorophyta, alga coklat, phaeophyta, alga merah, rhodophyta, dan alga keemasan, chrysophyta. Baik, perkenalkan di sini saya Nikade Dewi Purnamansari, NIM 18 13 52 10 23, angkatan 18, kelas A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada tentang macam-macam rumput laut. Contoh yang pertama, Gelidium sp. Rumput laut jenis ini merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta atau rumput laut merah. Warna merah pada rumput laut ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin. Gelidium sp memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 1,5 mm. Talusnya yang berwarna merah, coklat, hijau coklat, atau pirang. Di Indonesia, terdapat 8 spesies untuk jenis ini. Jenis ini sering dibudidayakan di Maluku, pesisir Kepulauan Seribu, Lombok, Sulawesi, dan Papua. Jenis rumput laut yang kedua adalah Gracilaria verrucosa. Gracilaria verrucosa memiliki bentukan yang menyerupai akar, batang, daun, atau buah yang disebut dengan talus. Bentuk talusnya itu tipis, silindris dengan bentukan percabangan yang tidak teratur dengan ujung meruncing, permukaannya halus namun terkesan berbintil. Habitat dari Gracilaria verrucosa ini mendiami wilayah 300 sampai 1000 meter dari garis pantai. Gracilaria verrucosa termasuk rumput laut yang bersifat euryhalin atau kemampuan hidup pada perairan bersalinitas 15 sampai 30 ppt. Gracilaria verrucosa pun dapat diolah menjadi minuman fermentasi yang bernama kombucha. Konsentrasi Gracilaria verrucosa diperkirakan dapat berpengaruh terhadap hasil akhir kombucha karena kandungan karbohidratnya dapat menjadi faktor terbentuknya nata sebagai parameter keberhasilan pembuatan kombucha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumput laut dengan nama latin Euchema spinosum. Euchema spinosum ini termasuk ke dalam kelompok Rhodophyta, disebut juga dengan alga merah. Untuk Euchema spinosum, dia juga dikenal dengan nama Euchema denticulatus karena pada tahun 1768 diperkenalkan oleh Burman dengan nama Fucus denticulatus. Selanjutnya pada tahun 1847 dikenalkan oleh J. Agard dengan nama J. Agard denticulatus. Euchema ini dia memproduksi karanginan atau senyawa campuran yang berasal dari polisakarida. Dari hasil karanginan ini bermanfaat untuk sebagai pengemulsi makanan, stabilisator, pengental, pembentuk gel, dan juga pencegah kristalisasi dalam makanan. Dia tumbuh pada perairan jernih, memiliki dasar perairan yang berpasir dan juga hidup menempel pada substrat keras layaknya seperti terumbu karang. Untuk di Indonesia sendiri telah dibudidayakan dalam skala besar di daerah Madura, Sumeneb, dan juga Bali. Untuk nama Euchema spinosum ini, dia juga dikenal dengan nama Euchema muricatum. Mereka merupakan nama dari satu spesies, namun lebih terkenal dengan nama Euchema spinosum dari berbagai pustaka.
Kemudian Eusema cottoni. Rumput laut jenis ini merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta juga, yaitu rumput laut yang memiliki warna merah. Eusema cottoni dapat dibedakan dari talusnya, di mana talusnya bercabang-cabang, berbentuk silindris atau pipih. Percabangannya tidak teratur dan kasar, karena ditumbuhi oleh nodula atau spin untuk melindungi gametan. Habitat dari Eusema cottoni yaitu pada daerah pasang surut, rataan terumbu karang, menempel pada substrat yang keras. Kemudian pertumbuhan rumput laut ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada Acanthophora spicifera. Rumput laut jenis ini merupakan salah satu contoh dari Rhodophyta juga, yaitu alga yang mempunyai warna merah. Talus silindris, percabangan bebas, tegak, terdapat duri-duri pendek sekitar talus yang merupakan karakteristik rumput laut jenis ini. Tubuhnya berwarna coklat tua atau coklat kekuning-kuningan. Habitat rumput laut ini tumbuh pada substrat batu atau substrat keras lainnya, seperti beberapa jenis terumbu karang dan dapat bersifat epifit. Acanthophora ini menghasilkan alin dan aspartic acid. Jenis rumput laut ini masih sedikit dibudidayakan di Indonesia dan biasanya dimanfaatkan sebagai makanan ringan dan juga makanan olahan. Perkenalkan, nama saya Kadek Alamsyah Suarjuniarta dengan NIM 1713521035. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari teman saya sebelumnya. Chondrococcus hornemani memiliki tubuh yang talus pipih, permukaan yang halus, membentuk rumput kecil rimbun saling bertumpukan. Percabangan berselang-seling teratur, merapat, tubuh berwarna merah ungu atau pirang. Tubuh di bagian ujung luar terumbu karang yang terendam air, melekat pada substrat batu dan terumbu karang dengan whole face yang berbentuk cakram kecil. Chondrococcus hornemani menghasilkan produk kimia asparagin dan karagenan serta dimanfaatkan sebagai bahan dasar agar-agar dan kosmetik. Selanjutnya ada Hypnea sp. Hypnea sp memiliki talus yang lurus, bercabang lemah, berwarna coklat kehijauan. Dimanfaatkan karagenannya sebagai bahan baku berbagai industri. Perkembangbiakan tumbuhan rumput laut jenis ini dalam budidayanya biasanya diperbanyak dengan vegetatif buatan, yaitu menggunakan stek halus. Ulpa sp atau selada laut adalah rumput laut yang tergolong dalam divisi Chlorophyta, rumput laut hijau. Habitatnya di air laut dan morfologinya berupa talus tipis dan gepeng seperti pedang yang terdiri atas dua lapis sel. Memiliki panjang sampai 100 cm, berwarna hijau apel terang, memiliki bentuk strap-shaped blades atau pedang melipat, bertepi halus bergelombang, memiliki belada berwarna hijau terang, rapuh, berkerut, berbentuk lonjong bulat. Diameter lembaran 65 cm dan hidup di zona interdiktal. Budidaya rumput laut jenis ini ada di kawasan Gunung Kidul, Pantai Baron, Yogyakarta. Habis itu ada Sargassum sp. Sargassum sp tergolong divisi Phaeophyceae atau disebut dengan rumput laut coklat. Tumbuh sampai 12 meter, tumbuhnya berwarna coklat kuning kehijauan, bentuk talus silindir atau gepeng, pipih licin, batang utama bulat, agak kasar, dan whole face. Bagian yang digunakan untuk melekat, berbentuk cakram, mampu tumbuh pada substrat batu karang di daerah Brom. Sargassum sp telah lama dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat. Yang terakhir adalah Turbinaria sp. Turbinaria sp tergolong dalam Phaeophyceae atau rumput laut coklat. Memiliki karakteristik talus kaku, piloid menyerupai turbin, sisinya bergerigi,
bagian tengah blade melengkung ke dalam, terdapat kantong udara di bagian piloid, terdapat cabang lateral menyerupai daun yang biasa disebut filoid. Habitat Turbinaria sp menyebar pada permukaan karang di zona intertidal. Sebagian besar berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua bintik-bintik. Rumput laut memiliki banyak peranan penting bagi manusia. Seperti yang pernah dikatakan Ilal Kisni dan Widyartini, sejak tahun 2700 sebelum Masehi, rumput laut telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Beberapa manfaat diantaranya membantu mempercepat penyembuhan luka, menguatkan tulang dan gigi, meningkatkan energi, melawan berbagai macam penyakit. Pemanfaatan rumput laut. Negara Perancis, Normandia, dan Inggris pada abad ke-17 mulai merintis pemanfaatan rumput laut untuk pembuatan gelas, menurut Suegerto et al. Tahun 1978. Pemanfaatan secara ekonomis dimulai dari tahun 1670-an di Cina dan Jepang, sebagai bahan obat, makanan tambahan, kosmetika, pakan ternak, dan pupuk organik. Awal tahun 1980-an, perkembangan permintaan rumput laut di dunia meningkat. Seiring peningkatannya, pemakaiannya untuk berbagai keperluan, mulai dari bidang industri, makanan, tekstil, kertas, cat, kosmetika, dan farmasi. Tidak hanya itu, rumput laut juga memiliki gizi yang tinggi. Keunggulan dari rumput laut, pertama, sebagai anti kanker, antioksidan, mencegah penyakit kardiovaskular, dan makanan diet. Tumbuhan rumput laut memiliki manfaat yang sangat beragam. Berikut contoh memanfaatkan kandungan rumput laut yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya pada bidang industri, agar sebagai pengemulsi, penstabil, pembentuk gel, pensuspensi, pelapis, dan inhibitor. Phycocoloid sebagai pengental, stabilisator makanan. Karagenan juga sebagai stabilizer, suspensi, dan pelarut dalam bidang industri. Selanjutnya, pemanfaatan rumput laut dalam bidang kesehatan, yaitu polisakarida dan serat, mineral, protein, lipid, dan asam lemak, vitamin, dan polifenol pada rumput laut. Selain itu, rumput laut juga dimanfaatkan sebagai sumber biopigmen, klorofil, karotenoid, phycobilin atau biliprotein. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 7 tentang tumbuhan rumput laut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.